sahabat Ya, Allah. silakan Abang. Pertanyaannya apa? Terima kasih toh Pak Pahan. Selamat malam Mbak Mikana. Selamat malam Abang. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau pertanyakan Mbak Mikana. Ya, satu aja dulu Bang. Bolehkah menjawab semua pertanyaan saya? Ada 3. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang akan menjawab. Silakan. Baiklah. Yang pertama saya mau pertanyakan, yang disalib itu di atas, memang itu yang kamu sembah atau bagaimana? Oke, jadi gini, Tuhan Yesus Kristus ketika datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, di tahun 33 Masehi, dalam keadaannya sebagai hamba, dia disalibkan. Pada hari ketiga dia bangkit. Jadi saya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia, sesuai dengan firman-Nya yang tertulis di Yesaya 44 ayat 6. Jadi yang saya sembah itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Abang. Sudah paham? Berarti bukan yang disalib itu. Iya, dia pernah disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Tetapi kan nggak selamanya dia di atas kayu salib. Dia hanya setengah hari di atas kayu salib. Lalu diturunkan ketika dia sudah memberikan nyawanya. Lalu dia dikuburkan, pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi 3 hari 3 malam saja dia Bang mengalami penderitaan itu, atau disalibkan atau mengalami kematian. Pada hari yang ketiga bangkit Bang. Paham? Jadi yang disalib itu, kalau bukan itu yang Mbak Mikana sembah, tapi kok sampai sekarang kalau Mbak Mikana ke gereja kan pasti masih ada itu salib di sana. Ya, itu kan simbol, bukan berarti Tuhan Yesus itu di atas kayu salib terus selama-lamanya. Paham nggak sih? Loh, kok kalau memang bukan itu yang disembah, Itu simbol, simbol lagi. Itu simbol Bang, kami orang Kristen nggak pernah menyembah salib. Itu simbol aja, simbol kekristenan. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus telah memberikan keselamatan kekal di atas kayu salib, bukan berarti kami menyembah salib. Justru kalau ada orang Kristen di sini menyembah salib, kamu penyembahan berhala. Karena apa? Tidak boleh menyembah salib. Yang kita sembah siapa? Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, sang juru selamat dunia. Dialah awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia, sesuai dengan firman-Nya di Yesaya 44 ayat 6. Jadi kami tidak boleh Bang menyembah salib. Kami juga tidak boleh menyembah batu, ya, menyembah patung dan tugu yang tertulis di Imamat 26 ayat 1. Karena Tuhan Yesus berfirman, kamu jangan menyembah tugu, patung, batu, kamu tempatkan di negerimu lalu sujud menyembah ke arah patung, tugu, batu, itu nggak boleh, itu berhala. Nah, makanya kami orang Kristen itu menyembah Tuhan semesta alam. Ya, dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia, yaitu di Yesaya 44 ayat 6, Bang. Tapi Oke, sudah paham? Tapi bukan yang disalib itu kan Tuhan kamu. Tapi itu Mas, sudah dijelasin juga. Tuhan Yesus Kristus pernah disalib Mas, 3 hari 3 malam dia mati dan bangkit. Oke lah, pertanyaan satu sudah dijawab. Baik. Tapi pertanyaan yang pertama itu saya kurang inilah, masih pertanyaan. Iya, nggak apa-apa ya. Jawaban Mbak Mikana masih 5% lah. Oh, 5% ya. Ya, nggak apa-apa. Biar Tuhan Yesus saja yang menyempurnakan itu dalam hati dan pikiranmu menjadi 100%. Haleluya. Pertanyaan yang kedua Mbak Mikana. Ya, apa itu? Waktu yang disalib itu, saya tidak mau sebut kalau dia Yesus ya. Saya hanya menyebut yang disalib. Iya, nggak apa-apa saudaraku. Itu hakmu untuk berbicara. Setelah disalib itu, kata-kata terakhirnya apa? Aku menyerahkan nyawaku. Menyerahkan kemana? Ya, ke dalam roh keilahiannya sendiri. Roh itu seperti apa? Baik, saya analogikan ke diri kita. Karena ketika kita melihat diri kita, ya, berarti kamu sedang melihat ciptaan Tuhan yang paling sempurna, paling indah, paling mulia di antara semua ciptaan. Sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Nah,
Lain Di itu. dalam diri kita terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Betul? Paham? Kamu punya roh nggak? Abang punya roh nggak? Mbak Mikana punya roh kah? Saya punya roh. Ya berarti sama. Kamu punya roh juga. Iya. Nah, roh di dalam Manusia itu, dengar dulu. Semua manusia itu punya roh. Kalau tidak punya roh, tidak mungkin Mbak Mikana bisa ngomong begitu kan? betul, makanya kita itu ciptaan yang paling indah, paling mulia, paling berakal, paling sempurna di antara semua ciptaan, karena kita diciptakan bergambar dan rupa Allah, yaitu Tuhan Yesus. Sebab roh kita berasal dari Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Di Kejadian 2 ayat 7, ya. Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, sehingga ada yang keluar dari dalam diri Allah itu sendiri. Makanya roh kita itu berasal dari Tuhan Yesus. Zakaria 12 ayat 1 bahwa Tuhan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Karena Allah itu adalah roh, Dia adalah sumber segala roh, ya. Nah, jadi roh Tuhan Yesus, roh keilahian Tuhan Yesus itu tidak terbatas ruang dan waktu, berkuasa baik di surga maupun di bumi. Nah, kalau roh kita, karena roh kita berasal dari Tuhan Yesus adalah ciptaan, maka roh kita hanya melekat di dalam diri kita, Bang. Roh kita itu bukan maha hadir. Roh kita nggak ada di tempat lain. Roh kita hanya melekat di dalam diri kita. Ketika kita mati pun, Bang, Tuhan Yesus yang menentukan roh kita masuk mana. Masuk ke alam maut atau Hades atau ke Firdaus. Nggak punya kuasa kita. Dan roh kita nggak bisa gentayangan di bumi, saudara-saudaraku. Jadi gini ya teman-teman, jangan kalian pikir orang meninggal itu rohnya akan gentayangan di bumi. Nggak ada itu, saudaraku. Roh kita itu kalau meninggal dalam Kristus masuk ke Firdaus. Kalau meninggal di luar Kristus, dia masuk ke Hades, ke alam maut. Jadi tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Makanya roh kita itu hanya melekat di dalam diri kita. Dan kalau kita pun mati, Tuhan Yesus yang menentukan roh kita masuk Firdaus atau ke Hades. Nah, makanya Tuhan Yesus Kristus ketika dia mengalami kematian, roh yang di dalam dirinya itu tidak pernah mati, tetap hidup berkuasa, mengendalikan seluruh alam semesta di surga maupun di bumi. Dan rohnya bisa ada di Firdaus, ada di Hades, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Berarti kalau nanti Mbak Mikana meninggal, rohnya bisa berkuasa. Berarti abang ini nggak paham yang saya jelasin ya? Tadi kan Mbak Mikana bilang kalau roh Nggak itu, menyimak ya, Bang? Saya menyimak. Tadi saya sempat. Kalau menyimak, saya, kenapa kamu bilang roh kita berkuasa? Tadi saya jelasin roh kita itu tidak punya kuasa, hanya melekat di dalam diri kita. Bukan maha hadir. Roh kita itu tidak maha hadir. Roh kita nggak bisa ada di tempat lain, ya, untuk mengetahui segala sesuatu. Kalau roh Tuhan Yesus ada di segala dimensi, ada di segala tempat, tidak terbatas ruang dan waktu, maka dia maha tahu, maha mengetahui, maha segalanya. Dan ketika kita pun mati, Bang, roh kita itu nggak punya kuasa. Roh kita itu masuk Firdaus atau masuk Hades, Tuhan Yesus yang menentukan. Tuhan Yesus yang punya otoritas untuk menentukan kamu masuk Firdaus atau masuk Hades. Sudah paham, Bang? Oke lah. Oke. Di saat Oke. Yang ketiga. Yang di saat Yesus menciptakan, ini kan Mbak Mikana ini kan tahu betul yang disembahkan Yesus. Iya, betul. Terus memang ajarannya Yesus itu seperti masuk di gereja seperti itu kah? Jadi gini saudaraku ya, gereja itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Ya betul itu ya. Diri kita sesungguhnya gereja itu, Bang. Karena gereja itu dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Ya. Jemaat, umat Tuhan Yesus. Ya. Di mana? Supaya kita tahu juga kan. Iya, Bang, betul. Nah, di mana Tuhan Yesus Kristus berfirman di Matius 16 ayat 18, Aku akan mendirikan gerejaku atau umatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kenapa kita disebut gereja? Karena kita umat, jemaatnya Tuhan Yesus yang dulunya kita itu ada dalam gelap. Ketika kita dipanggil Tuhan Yesus,
kita ada dalam terangnya Tuhan Yesus, sehingga kita ini gereja ada dalam terang hidup. Jadi kita ini anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan, anak-anak terang ya, karena Tuhan adalah terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9. Jadi Bang, dimanapun kita berada, gereja ini harus kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan Yesus, yaitu Roma 12 ayat 1. Dimanapun kita berada, kita harus beribadah dengan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu adalah roh, oleh karena itu sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Maka hidup kita harus benar. Sehingga Bang, kalau kita berkumpul di dalam gedung gereja, itu artinya kita berkumpul bersama saudara seiman untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus. Karena ada perintah Tuhan di Ibrani 10 ayat 25 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ya, karena di dalam ibadah itu kita bertemu dengan saudara seiman untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus menjelang hari Tuhan datang. Nah, seperti itu saudaraku ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatimu ya. Kita ganti dulu sama yang lain. Tepuk tangan buat Bang yang cakap dan manis.